Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah, kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA Hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini, dan insyaAllah kajian kita dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim dengan tema jenis harta yang dizakatkan. Dan kita juga mengajak pemirsa untuk berinteraktif di 0811 669 3338 melalui telepon dan melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Buya. Lanjutan kajian kita tentang jenis harta yang dizakatkan ya Buya. Iya, betul. Ya baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, para pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali pada pagi hari ini kita bersua dalam acara rutin kita setiap hari Senin, yaitu Mutiara Sunnah, yang insya Allah ta'ala membahas fikih ibadah yang kita ambil dalam kitab Minhajul Muslim. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai uswah kita, tauladan kita, dan panutan kita. Oh, insya Allah ta'ala kita akan membahas pembahasan kita, lanjutan dari kajian kita beberapa seminggu yang lalu tentang masih berputar tentang masalah fikih zakat, di mana insyaallah taala yang akan kita bahas, tema kita pada kesempatan ini adalah jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakatkan. Jenis harta yang wajib untuk dizakatkan. Ketahuilah bahwasanya zakat merupakan harta yang kita keluarkan untuk membersihkan, sebagian harta yang kita keluarkan untuk membersihkan harta kita. Karena dalam harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang-orang tertentu yang perlu kita keluarkan. Sehingga dengan kita mengeluarkan harta kita tadi, insyaallah ta'ala harta kita akan bersih. Ya. Harta kita akan berkah. Jauh dari kerusakan. Dan kita pun mendapatkan pahala di sisinya. Maka syariat kita yang mulia ini ya, merintahkan untuk menzakatkan sebagian harta dengan berbagai macam jenis-jenis harta tersebut. Dengan menyerahkan sebagian itu kepada mustahik, orang-orang yang berhak. Siapa mereka? Orang fakir, orang miskin, atau lebih dikenal dengan asnaf yang 8. Fakir miskin, ya, kemudian mu'allaf, orang yang berhutang,
musafir, budak, ya, ibn sabil, fisabilillah, dan lain-lainnya. Maka di antara harta-harta yang dizakatkan itu ada beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama an-naqdan. Ya. Naqdan, apa itu naqdan? Naqdan adalah ad-dhahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Ya. Apabila seorang telah diberikan ketentuan, apabila seorang sudah punya emas atau perak dengan syarat sudah sampai 1 nisab, kemudian haul 1 tahun, kemudian sampai 1 nisab, maka wajib baginya untuk menzakatkan harta tadi 2,5%. Maka Syekh menjelaskan di sini, wa ma yaqumu bihima min urudi tijarah. Jadi yang termasuk dengan zakat naqdan itu bukan hanya sebatas emas dan perak, tetapi apa yang menduduki posisinya, ya, dari barang-barang yang diperniagakan, ya, dari barang-barang yang diperdagangkan, ya, wa ma yalhaqu bihima minal ma'adin, apa yang ilhaq, yaitu meliputi atau mengikut kepadanya, mungkin dari harta barang tambang, rikas, ya, barang temuan, atau juga wa ma yaqumu maqamaha, atau yang menduduki posisinya dari uang-uang kertas, ya. Uang kertas yang seperti yang dipakai sekarang ini, orang bermuamalah dengan uang, ya, untuk jual belinya dengan uang kertas, uang recehan, ya. Itu yang mereka pakai. Kalau dulu orang mungkin dengan menggunakan emas, sekarang uang kertas, ya, maka itu, ya, diambil kiasannya dengan zakat emas dan perak. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menimbun emas dan perak. Wala yunfiquna, tidak mereka menafkahkannya fi sabilillah, pelajaran Allah. Apa kata Allah kepadanya sebagai ancaman? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri berita gembira dengan azab yang pedih. Azab yang pedih dikatakan berita gembira. Kenapa ini? Ini merupakan ihanah. Ya, merupakan penghinaan terhadap orang yang diberikan harta yang cukup, ya, lalu mereka tidak menginfakkan fisabilillah, tidak melanjakannya pada jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya, maka diancam oleh Allah, beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Ya, kenapa kabar gembira di sini? Ini untuk menghina mereka yang tidak mau menginfakkan hartanya fisabilillah, padahal dia mampu, yang kerjanya hanya menumpuk-numpuk harta, mengumpul-ngumpul harta sampai dia mati, hartanya tetap sebanyak itu. Yang akhirnya dia yang mencari harta begitu lelahnya, pagi dan petang, siang dan malam, tetapi dia tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena dia tidak menginfakkan harta tadi. Sebahagiannya tidak dia infakkan, tidak dikeluarkannya zakatnya, tidak diberikan hak-hak orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, ketahuilah harta itu bukan milik kita. Harta itu milik Allah. Harta itu titipan bagi kita untuk kita kelola, untuk kita belanjakan pada jalur-jalur yang telah ditentukan. Jangan hanya semata disimpan-simpan saja, ditabung, ya. Udah banyak, begitu banyak hartanya. Akhirnya kalau kita mati gimana? Siapa yang menikmati harta kita tadi kalau kita mati? Ya anak kita. Kita yang cari nak menikmati, kemudian di akhirat nanti kita tidak mendapatkan pula harta kita. Kenapa? Karena kita tidak berinfak. Kita tidak mengeluarkan zakatnya. Zakat harta tadi. Bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsi awakin sadaqah." Tidaklah pada apa-apa yang di bawah khamsi awak, 5 awak sedekah. 5 awak ini ukuran zakat, ini ukuran ya wajib zakat. Satu awsat. Tidak ada pada 5 awak awqiyah.
ya sedekah. Ini batasannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, al-ajfa jurhuha jubbarun wal bi'ru jubbarun wal ma'din jubbarun fi rikazil al-khumus. Itu yang pertama. Jadi pertama jenis harta yang dizakatkan itu adalah harta dari jenis emas dan perak atau yang menduduki posisinya seperti harta-harta yang diperniagakan, diperdagangkan, namanya urud tijarah. Ya. Dan juga seperti uang kertas, uang kita tabungkan uang. Apabila uang itu sudah sampai satu nisab dengan ukuran emas minimal 80 gram emas, dikeluarkan nanti 2,5%, kemudian sudah terkumpul selama haul 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Itu yang pertama, jenis yang kita keluarkan dari zakat, yaitu emas dan perak. Yang kedua adalah al-an'am, binatang ternak. Jadi orang beternak, ya, apa yang binatang ternak, apa hewannya, jenis hewannya tidak semua hewan. Kuda tidak termasuk pada hewan ternak. Hewan ternak itu sudah ditentukan oleh agama kita. Hanya 3 jenis. Bagaimana juga korban. Korban kita dengan berkorban dengan menggunakan hewan ternak. Apa hewan ternak? Salah satu dan 3. Ibil, onta, wal bakar, sapi, wal ghanam, jenis kambing. 3 inilah hewan ternak. Tidak termasuk ayam, tidak termasuk burung, tidak termasuk itik. Karena itu bukan hewan ternak namanya. Sebagaimana hewan ternak dalam arti syariat kita. Walaupun itu hewan, tapi tidak termasuk hewan ternak yang masuk kategori untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, mari kita lihat dari hadis, ayat dan hadis yang mendukung untuk mengeluarkan zakat dari binatang ternak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah min thayyibat, dari yang baik-baik, dari apa yang kamu usahakan. Ingat, infakkanlah dari yang baik-baik terhadap apa yang kamu usahakan. Maka kalimat, ya, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah yang baik-baik, ya, dari apa yang kamu usahakan. Ini juga termasuk sini adalah yang baik-baik itu binatang ternak. Karena ada orang yang kerjanya adalah sebagai pemelihara hewan ternak, kambing atau sapi atau unta. Maka ini dikeluarkan zakatnya. Bila kita lihat dalam hadis perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu anil hijrah, terhadap orang yang bertanya tentang hijrah. Ya. Waihaka in sya'naha syadid. Celakalah engkau, sesungguhnya urusannya itu besar. Kata Nabi. Wa hal laka min ibil tuaddi zakatah sadaqataha? Apakah kamu punya unta yang akan kamu tunaikan zakatnya? Qala na'am, dia menjawab, iya. Qal fa'mal min wara'il bihar, lakukanlah di belakang laut ini, fa innallaha lan yatruka min amalik syai'an, sungguhnya Allah tidak akan membiarkan dari amalmu sedikit pun. Artinya Allah tidak akan membiarkan kebaikanmu sedikit pun. Jika kamu berbuat baik, kamu beramal saleh, yang menginfakkan harta kamu, maka Allah Subhanahu tidak akan menyia-nyiakan. Dan apapun yang kita infakkan dari kebaikan, Allah tahu. Apapun yang kita infakkan dari kebaikan, Allah akan memberikan balasan pada kita. Asal kita ikhlas. Nah, amal tanpa ikhlas tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadis yang lain yang mendukung tentang zakat dari binatang ternak ini, hadis yang berbunyi, walladzi la ilaha ghairuh, demi yang tidak ada ilah kecuali dia. Ma min rajulin takunu lahu ibil aw baqar aw ghanam
tidaklah seseorang yang mereka mempunyai unta atau sapi atau kambing, ya, la yu'addi zakataha, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, punya unta atau punya kambing, punya sapi, dia tidak menunaikan zakatnya padahal sudah sampai satu nisab. Apa kata Allah di sini? Apa kata Nabi kita yang mulia terhadap orang yang seperti ini? Punya harta, tidak menunaikan zakatnya, ya. Illa biha yaumal qiyamah a'zam ma takunu ra'su minhu tata'uhu bi akhfafi fiha. Melainkan nanti dari kiamat dia akan mendapatkan azab yang besar. Ya. Yaumal qiyamah a'zam, lebih besar ma takunu asmanahu, yang adalah seperti asma'nya. Tata'uhu bi akhfafi wa tanhatuhu wa tatuhu bi kurunnya, maka dia akan ditanduk nanti. Kullama jazat ukhraha ruddat alaihi aw ulaha hatta yuqda bainan nas. Dikembalikan kepadanya. Ini merupakan ancaman-ancaman Nabi SAW pada seseorang yang telah diberikan kelebihan harta dalam hal hewan, apakah itu unta, apakah itu sapi, apakah itu kambing, dia sudah mampu untuk menunaikannya lalu dia tidak menunaikan zakatnya. Sudah sampai nisabnya, sudah sampai haul, lalu dia tidak tunaikan zakatnya. Terancam orang ini. Berikutnya adalah di antara apa yang wajib untuk dizakatkan, yaitu al-hubub, ya, hubub biji-bijian. Biji-bijian. Namun tidak semua biji-bijian. Ada biji-bijian tertentu yang tanam, ya, tidak ada ketentuan zakatnya, tidak ada zakat khususnya. Nanti yang tidak ada zakat khususnya dikiaskan kepada yang lain, ya, kepada perdagangan atau emas dan perak. Yang pertama adalah kita lihat dulu, ya, zakat at-tamar, zakat korma dan biji-bijian. Ini yang kedua tadi, ada yang ketiga yang tadi adalah yang pertama az-zahab wal fiddah atau naqdan, ya, emas dan perak. Yang kedua adalah binatang ternak. Yang ketiga al-hubub, yaitu biji-bijian. Jenis yang zakatkan berupa biji-bijian, buah-buahan dan biji-bijian. Al-hubub, biji-bijian, hiya kullu muddakharin muqtadin. Dikatakan dengan al-hubub adalah setiap tanaman, ya, yang bisa muddakhar, disimpan, kemudian muqtad, ya, kemudian mengenyangkan, ya, mampu mengenyangkan. Artinya ada, berarti dia makanan pokok, kebutuhan pokok. Tidak dapat tidak, jika itu tidak ada, ya, maka tentu tidak akan bisa terlaksana kebutuhan pokok tadi dengan baik dan dengan benar, ya. Min qamhin, apakah itu dari gandum, syair, waful, ya, min ful, kacang, wahimas, ini makanan-makanan di Arab yang kita tidak tahu persisnya. Walu biya, wa adas, wa durrah, durrah itu jagung, ya, zurrah, wa su'ilat, wa azuru nahwa. Kemudian tadi biji-bijian. Wa amma thamar, adapun buah-buahan, ya, maka yang maksud sini adalah at-thamar waz zaitun, buah-buahan seperti minyak zaitun, waz zabib, zabib. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya, ayat orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hampir sama dengan hadis tadi, dengan ayat tadi. Nafkahkanlah yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan, ya. Karena biji-bijian tadi, ya, tanaman tadi adalah merupakan yang baik-baik. Nafkahkanlah itu yang baik-baik tadi dari thayyibat yang baik-baik. Nafkahkanlah hartamu dari min thayyibat,
maka sabtum apa yang telah kamu usahakan. Jadi berarti kalau kita lihat secara keumuman hadis ini bahwasanya apa yang diusahakan oleh manusia, ya mungkin tanam-tanaman, mungkin perdagangan segala macamnya, maka ini adalah disunnahkan, disyariatkan wajib zakat jika telah memenuhi ketentuan dan syarat. Nah, kemudian juga di antara dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban zakat, kata zakat tanaman dan buah-buahan, dalil dari Al-Quran. Apa dalilnya? Laisa fi ma duna khamsati awsaqi sadaqah. Tidaklah antara di bawah 5 wasak sadaqah. Tidak ada zakatnya. Kemudian di antara dalil-dalil yang lain dari sunnah Nabi tentang zakat mal ini, atau zakat hewan juga, fa'in fima saqatis sama'u wal uyunu au kana athariyan. Nah, ini berapa yang dikeluarkan dari binatang ternak tadi, ya, pada yang dialiri oleh air langit, ya, wal uyun dan mata air, au kana athariyan, ya, maka di sini al-ashru wa fi masuqiya bin natahi nisful usyur, ya, yaitu tanaman-tanaman yang ditanam dengan menggunakan teknologi, tanpa menggunakan teknologi, ya, seperti tanaman dengan air hujan, ya, maka ini tidak terlalu besar biayanya, ya. Saya mengatakan fima saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan, pada yang dialiri oleh air hujan dan mata air, atau kana athariyan, ya, sepertinya al-usyur kana athariyan, 1/10, ya, 1/10. Jadi yang dialiri oleh air hujan, ya, maka dikeluarkan 1/10. Wa fi masuqiya bin nadhi nisful usyur, pada apa yang dialiri dengan nadhi nisful usyur, separuh dari 1/10 usyur. Nah, itu dari buah-buahan dan biji-bijian. Berikutnya adalah harta-harta yang tidak dizakatkan. Apa saja bentuk harta yang tidak dizakatkan, tidak dikeluarkan zakatnya. Ini perlu kita ketahui. Nah, tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita, bahwa tidak setiap harta itu kita zakatkan. Walaupun kita punya tanah, ya, tanah itu tidak terpakai begitu saja, maka tidak ada zakatnya. Apa kita punya kendaraan itu pribadi kita miliki, walaupun kendaraan mewah sekalipun, tidak ada zakatnya. Karena dia tidak menghasilkan, ya, tidak berkembang, malah dia akan menyusut, maka tidak ada zakatnya. Oh, kita punya perabot rumah yang bagus, yang mewah, belinya puluhan juta, maka tidak ada zakatnya. Mari kita lihat apa saja harta-harta yang tidak diwajibkan zakat. Di antaranya adalah al-abid, budak, wal khail. Khail ini adalah kuda, hamir, ya, keledai, atau himar, ya, maka ini tidak ada zakatnya. Laisa 'alal 'abdi fi farasihi wa gulamihi sadaqah, tidak ada atas seorang budak, ya, pada hartanya, pada farasihi, yaitu pada kendaraannya dan gulamnya, sedekah. Kenapa? Ya, tidak ada ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita beramal itu atas dasar apa? Takrir, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi tidak ada menetapkan, maka tidak dikeluarkan zakat. Wali'annahu lam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam akhdhu zakah al-bigal wal hamir faqat. Tidak ada riwayat Nabi SAW mengambil zakat dari, ya, tadi
al-hamir, bighal, ya. Himar. Itu yang pertama. Tidak ada zakatnya. Budak, khail, ya, kuda yang akan kita pakai untuk perang umpamanya. Yang kedua ada al-malul ladzi lam yablugh nisaban illa an yatatawwa as-sahibah. Harta yang belum sampai satu nisab. Ya. Kita punya harta belum sampai satu nisab maka tidak ada kewajiban zakat. Akan tapi tetap kita ada syariat sedekah. Sedekah sunnah. Bukan sedekah wajib, kalau sedekah wajib itu zakat. Oleh karena itu agama kita untuk berinfak, untuk bersedekah tidak harus menunggu zakat. Nah, bisa dengan yang lain. Kalau berinfak itu hanya terbatas dengan zakat, alangkah naifnya kita. Alangkah sedikitnya jalan kebaikan tadi. Akan tetapi Allah memberikan pintu-pintu kebaikan itu begitu banyaknya. Begitu banyak. Jika kita tidak sampai harta kita nisab, bukan berarti kita tidak berinfak, sedekah. Berinfaklah sesuai dengan sanggupan kita. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati Allah. Jadi budak, ya. Jadi harta yang belum sampai satu nisab, maka tidak ada zakatnya. Kemudian al-fawakih wal khadrawat, buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Idza lam yathbut, kenapa tidak ada riwayatnya bahwa itu dizakatkan buah-buahan dan sayur-sayuran? Ya. Namun tentu jika dia ingin bersedekah, berinfak, silakan berikan kepada fakir dan miskin. Namun bagaimana kalau sekiranya buah-buahan dan sayur-sayuran itu rupanya banyak sehingga ya menghasilkan uangnya banyak. Kalau itu dia tidak dihukumi dengan zakat tanaman, tapi nanti jika menghasilkan uang maka dia dihukumi dengan zakat perdagangan. Berarti nanti kita akan kaji zakat perdagangan itu apa zakatnya. Zakatnya diambil zakatnya ya dengan mengambil model zakat emas dan perak atau nakden. Mulai dari nisabnya, kemudian nanti sampai kepada ukuran yang dikeluarkan. Yang keempat adalah di antara hal yang tidak wajib zakat, hulin nisa, ya, yaitu perhiasan kaum wanita. Kalau sekiranya perhiasan dia pakai itu hanya sebatas untuk perhiasan biasa, tapi sudah sampai satu nisab, hanya perhiasan biasa. Akan tetapi kata Syekh di sini, fa in qusida bihi ma'zinah wal iddikhar, kalau dia bermaksud itu berhias juga, tapi untuk menyimpan dia juga, ya, dia berhias, tapi dia juga punya tabungan simpanan zakat emas dan perak. Jadi bukan hanya untuk hiasan, tapi dia menyimpan, sehingga ketika lamanya dia simpan sudah sampai satu nisab. Ya, kalau kondisi seperti ini kata Syekh, ya, fa innahu tajibu fi zakah lima syabaha min makna al-iddikhar, karena diserupakan dia dengan makna iddikhar, yaitu menabung, menyimpan. Nah, dia simpannya banyak-banyak, itu dia simpan. Di antara hal yang tidak wajib zakat, al-jawahir karimah, permata-permata yang bagus seperti ar-rumus, yakut, lu'lu, dan selain permata-permata yang lainnya. Namun ya kalau sebatas itu saja, ya, hiasan saja, tidak wajib zakatnya. Namun illa an takuna litijarah, kecuali kalau sekiranya permata-permata itu dia tujukan untuk apa? Tijarah, berdagang. Fatajibu az-zakah, wajib zakat, ya, dalam nilai ukurannya diukur dengan urudut tijarah, harta perniagaan, perdagangan. Ya. Kemudian harta-harta yang dipakai untuk kepentingan
pribadi, ya, maka tidak ada wajib zakat. Bukan untuk pedagang, seperti dia punya kuda untuk pribadi dipakainya, ada yang sejenisnya. Dia punya rumah untuk pribadi dipakainya, ya, seperti ad-dur, ya. Kemudian masanya, pabrik yang untuk pribadi dia. Kemudian mobil untuk pribadi dia yang dia pakai, walaupun mobilnya banyak tapi itu pribadinya, untuk kesenangan, maka tidak ada wajib zakat. Wala zakata, tidak ada zakat laginya. Illam yarid anis syariat zakat, tidak ada syariat untuk menzakatkannya. Jadi kalau kita punya rumah itu kita pakai sendiri, nanti kita pakai lagi, ada beli lagi rumah kita pakai sendiri, maka tidak ada wajib zakatnya. Namun apabila kita bermaksud nanti untuk menjualnya atau memperdagangkannya, maka wajib zakat ketika sudah terjual. Kalau tidak, maka tidak ada wajib zakat. Kenapa? Barang-barang yang kita pakai itu tidak ada wajib zakat. Itulah rahmat dari Allah, sayang dari Allah kepada kita. Kalau kita dibebani sesuatu yang tidak sanggup, kita tentu akan terjadi apa? Kezaliman. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatilah apa yang kamu pakai untuk dirimu sendiri. Ya. Nikmati. Nah, berbeda kita negeri ini, kita untuk pakai di sini kita dipajak, ya. Pajak kendaraan, pajak motor, pajak mobil, pajak rumah, semua kena pajak. Tapi zakat enggak. Zakat itu penuh dengan toleransi. Tidak mesti orang yang punya rumah mewah menzakatkan nilai rumahnya tadi, tidak. Yang dizakatkan nanti adalah kalau dia mau jual rumah tadi, terjual rumah tadi, kemudian harta ya, mencukupi nisabnya dan sampai setahun, maka dia dianggap punya harta yang dia jual, barulah dia zakatkan. Wallahu a'lam bissawab. Kesempatan kali ini selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif di 0811 669 3338 atau melalui WA dan SMS di 0811 669 3332. Terkait tema kita pada kajian kali ini yaitu tentang jenis harta yang dizakatkan. Baik, ini pertanyaan dari hamba Allah nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Adakah zakat barang tambang nih Bu ya? Adakah zakat barang tambang? Ya ada. Ada zakat. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Zakat di barang tambang itu, ya kalau dia sudah didapatkan maka dia sama dengan zakat perdagangan nanti. Jazakallahu khair atas jawabannya. Berikutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332 tentang jenis harta yang dizakati. Baik, pertanyaan berikutnya nih Bu ya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Apa perbedaan nisab dengan haul nih Bu ya? Nisab dengan haul. Nisab itu adalah ukuran zakat, ukuran wajib zakat. Jadi apabila harta kita sudah sampai ukuran untuk wajib zakat, itulah namanya nisab. Ya. Contohnya kalau untuk emas, seorang sudah punya harta emas kira-kira 85 gram emas minimal, berarti sudah sampai nisabnya. Ya, maka dia keluarkan zakatnya nanti. Jadi nisab itu ukuran wajib zakat, ukuran wajib minimal zakat. Ya, jika lebih nisabnya itu maka diukur dengan nilai lebih tadi. Kalau dia punya emas mungkin 100 gram emas, ya maka 100 gram itu nanti dikeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai hartanya tadi, ini uangnya. Kemudian haul itu 1 tahun. Jika dia sudah mengumpulkan, ketika sudah sampai nisab dan itu sudah 1 tahun, maka keluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bissawab.
Iya, taib. Syukran jazakallahu khair di atas jawabannya. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian kita, kita minta kesimpulan kajian kita kepada Buya. Kita persilakan Buya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Surau TV dimanapun berada, sampailah kita kepada poin kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini menjelang siang. Di antara yang telah kita bahas tadi adalah harta-harta yang wajib zakat. Baru beberapa poin yang kita bahas. Pertama adalah emas dan perak, ya. Kemudian apa yang menduduki posisi emas dan perak tadi, ya, yang diperdagangkan, ya, seperti al-ma'adin. Ma'adin itu barang tambang, dan yang menduduki posisinya itu yang lain, seperti uang-uang kertas yang kita pakai itu, ya, itu jika kita sudah memiliki harta ukuran nisab dan haul, kita memiliki uang seukuran 85 gram emas minimal, ya. Kemudian setelah itu sudah terkumpul nisab 1 tahun, maka keluarkan 2,5%. Kemudian juga binatang ternak juga, apa binatang ternak yang kita keluarkan? Al-ibil, yaitu onta, sapi, dan ghanam, kambing. 3 jenis binatang ternak kita wajib mengeluarkan zakatnya. Nanti ada aturan-aturannya, akan kita bahas di kesempatan yang lain, berapa zakat tentang ternak tadi. Kemudian tamar wal hubub, korma dan biji-bijian, ini kita keluarkan zakatnya. Biji-bijian ini dikatakan biji-bijian setiap tanaman yang bisa disimpan dan jadikan bahan pokok, makanan pokok, ini namanya al-hubub. Sedangkan tamar itu adalah korma, ya, atau zaitun. Maka ini juga dikeluarkan. Kemudian juga kita telah membahas apa saja harta-harta yang tidak ada wajib zakat. Yang pertama adalah budak, kemudian barang yang kita pakai sendiri, khail, kuda, bighal, ya, maka tidak ada zakatnya. Yang kedua adalah harta yang tidak sampai 1 nisab, maka tidak ada zakatnya. Namun apabila kita ingin bersedekah biasa, boleh. Yang ketiga adalah buah-buahan, ya, kemudian sayur-sayuran, ya, karena tidak ada ketentuan dari syariat, ya, untuk mengeluarkan zakatnya. Namun jika kita ingin bersedekah, silakan dengan itu tadi. Bukan berarti tidak ada kebaikan dari apa yang kita dapatkan tadi. Kemudian perhiasan wanita yang dipakai untuk menghias diri sendiri, ya. Namun apabila sudah bermaksud menabung, menyimpan, ya, itu akan banyak nanti, maka dikeluarkan zakatnya kalau dia sudah bukan hanya dia tujuan tadi untuk hiasan, tapi dia juga menabung, ya, dia kumpulkan itu, maka wajib zakat, ya, padanya. Karena iddikhar, dia dikiaskan dengan iddikhar, karena dia untuk dia simpan, untuk dia tabung. Kemudian yang kelima di antara hal-hal yang tidak wajib zakat, perhiasan-perhiasan, imitasi-imitasi, ya, yang banyak jual harganya jauh dari nilai, artinya jauh kurang dari nilai emas dan perak, ya. Namun apabila dia bermaksud untuk perdagangkan, maka dikeluarkan zakatnya dengan kiasan kepada zakat perdagangan. Kemudian barang-barang dipakai untuk dinikmati sendiri, ya, bukan untuk diperjualbelikan, seperti kuda, kemudian rumah-rumah yang dia pakai sendiri, ya, tanah yang dia nikmati sendiri, ya, maka itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat. Kecuali kalau dia menjual nanti, baru ada zakatnya. Dia menjual, setelah terjual, keluarkan zakatnya. Wallahu alam bissawab. Ya, taib. Syukran jazakallahu khair ya yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita, dan juga kru yang bertugas pada pagi menjelang siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.